Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, al-mujahid fi sabilillah, ajailallah, akhina al-mahbub, al-habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Saggaf, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa tadi. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita terkait penemuan mayat. Berita-berita tersebut bahkan viral lantaran ramai diperbincangkan publik. Dan inilah geger penemuan mayat di gudang toko apotek di Samarinda. Keluarga demo tuntut lihat rekaman CCTV, juga heboh petugas Basarnas meninggal saat evakuasi remaja yang ingin bunuh diri. Dan viral, pria ditemukan meninggal di masjid hingga sederet artis dan publik figur yang meninggal di bulan suci Ramadan. Berikut kisah-kisahnya. Geger penemuan mayat di gudang apotek di Samarinda, keluarga desak minta lihat rekaman CCTV. Penemuan mayat wanita berinisial BT, 56 tahun, di gudang sebuah apotek di Samarinda, Kalimantan Timur yang terjadi pada 18 Februari lalu memantik geger jagat media sosial. Pasalnya, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus kematian korban, salah satunya saat pihak apotek terkesan enggan memberikan bukti CCTV guna proses penyelidikan. Akibatnya, pihak keluarga korban dan warga menggeruduk apotek tersebut guna diberi akses untuk melihat rekaman CCTV, sekaligus mempertanyakan bagaimana mungkin tidak ada satupun karyawan apotek yang mengetahui adanya mayat di gudang mereka. Petugas dari Polresta Samarinda yang menangani kasus ini masih terus melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa CCTV yang diduga sebagian isinya sudah dihapus oleh pihak apotek. Sementara dari hasil autopsi, di tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik. Kalau CCTV-nya terhapus, kita akan dikasih akses untuk memeriksa, tetapi tidak. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, pintu menuju gudang yang ada di dalam cuma satu. Masuk akal enggak? Sekian banyaknya karyawan yang ada di dalam tidak melihat. Kalau maling masuk, apakah ia bebaskan? Kalau maling pasti ditangkap mereka. Tetapi kalau ini mereka yang sengaja ada cangkawalan di dalamnya. Ya, minta tolong semua rekan-rekan. Ya. Ini kejadian seperti ini kayaknya gue sih udah sangat seringnya ngelihat di berita-berita kriminal dan lain-lain gitu. Ini terjadi di TV, di sosial media gitu. Jadi kita sama-sama belajar buat mengerti bahwa hidup itu sementara, Tuhan yang mengatur semuanya. Orang percaya sama Tuhan, agama apapun itu ya. Buat gue kita harus punya pegangan sih yang membuat kita tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah. Kejadian kayak gini sih, aduh, semoga tidak terjadi lagi. Miris, anggota Basarnas tewas saat tolong warga yang mau bunuh diri dari tower BTS. Nahas menimpa anggota Basarnas Jayapura bernama Tri Sudarsono. Korban tewas usai jatuh dari tower telekomunikasi di Gunung Sabron Yaru, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Kamis pekan lalu. Korban terjatuh saat ingin mengevakuasi seorang pemuda berinisial TY, 21 tahun, yang mencoba bunuh diri di tower tersebut. Awalnya, proses evakuasi berjalan lancar. Namun, saat hendak dibawa turun dari tower berketinggian kurang lebih 40 meter, pemuda tersebut tiba-tiba berontak sehingga tali pengaman putus.
Tentu saja, sang pemuda dan anggota Basarnas akhirnya sama-sama terjatuh. Korban yang mengalami luka patah di bahu, tangan, serta cedera kepala yang cukup fatal akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit Yowari. Sementara TY mendapat perawatan intensif di rumah sakit yang sama lantaran luka-luka serius yang dialaminya. Itu melihatnya adalah manusia punya rencana Tuhan yang menentukan ya. Insya Allah sih niatnya sudah diterima. Jadi ya kita nggak pernah tahu kan kapan meninggal. Jadi yang penting udah ada niat. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajalnya dalam arti batas waktu usianya. Bahkan setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kita akan mengalami kematian. Viral, pria paruh baya di Temanggung meninggal saat sholat maghrib habis buka puasa. Viral di sosial media, Suyono Hadinoto, 68 tahun, warga Madureso Temanggung, Jawa Tengah, meninggal dunia dengan cara yang baik. Ya, korban yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang tahu crispy menghembuskan nafas terakhirnya saat menunaikan sholat maghrib di Masjid Al-Iman, Temanggung, Minggu malam kemarin. Menurut keterangan jamaah masjid, sebelum melaksanakan sholat maghrib, korban sempat berbuka puasa ala kadarnya terlebih dahulu. Namun saat melaksanakan sholat, tepatnya di rakaat kedua, korban tiba-tiba terkulai tanpa mengalami benturan sedikit pun dan meninggal dalam posisi terlentang. Alhamdulillah dong, setelah sholat kan, alhamdulillah. Kalau kita meninggal dalam keadaan baik itu kan impian semua orang. Aku juga pengen dalam keadaan sujud kemudian meninggal kan. Ya tapi kita nggak pernah tahu jaminannya surga apa enggak, itu urusan Allah. Dia lagi selesai berpuasa, kemudian dia berbuka, kemudian dia sholat maghrib berjamaah, kemudian Allah wafatkan dia, Masya Allah. Itu yang kita nanti-nantikan. Dinanti-nantikan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di Bandar Lampung, Lukman Maki, seorang jamaah Masjid Al-Ikhlas Wai Halim, Kota Bandar Lampung, meninggal saat tengah sholat tarawih di malam kedua Ramadan. Korban yang sudah berusia lanjut tiba-tiba terjatuh saat sholat tarawih memasuki rakaat terakhir. Dan ini sebenarnya gambaran buat kita bahwa bagaimana sih mati yang baik ya. Mengingatkan kepada kita itu bagaimana mati yang baik, meninggal yang baik, husnul khatimah. Saya sebagai orang muslim atau mungkin di antara teman-teman kita, para kita, guru kita itu pasti mereka pingin bagaimana kita meninggal ketika mengucapkan kalimat yang terakhir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau saya teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa man qala akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga tanpa hisab. Bahagialah bagi orang yang beriman dalam kondisi dia berpuasa, dalam kondisi dia beribadah, kemudian Allah cabut nyawanya dalam kondisi demikian, maka insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dari sederet berita terkait penemuan mayat serta jemaah yang meninggal di masjid saat melaksanakan sholat, dunia hiburan tanah air juga memiliki catatan terkait sederet artis dan publik figur mulai dari Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, Didi Kempot, hingga Julia Perez yang meninggal di bulan suci Ramadan. Berikut kisah mereka.
Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Pendiri dan pimpinan Majelis Nurul Mustafa, Habib Hasan bin Ja'far Assegaf meninggal dunia pada Rabu 13 Maret pagi atau bertepatan 2 Ramadan 1445 Hijriah. Kabar duka ini dikonfirmasi langsung adik almarhum Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf melalui akun Instagram resminya. Habib Hasan yang meninggal pada usia 47 tahun selain meninggal dunia pada bulan terbaik yaitu bulan Ramadan, juga meninggal dengan baik karena usai melaksanakan ibadah sholat duha. Bahkan malam hari sebelum beliau wafat, Habib Hasan masih melaksanakan sholat tarawih bersama jemaahnya dan juga melaksanakan tadarus. Jenazah Habib Hasan dimakamkan di Masjid Nurul Mustafa Center, Cilodong, Depok, Kamis 14 Maret 2024 dengan diiringi oleh lautan jamaah yang mengantarkan kepulangannya ke haribaan Sang Kholik. Lantas, apa kata pesinetron Alwi Assegaf yang juga berduka atas meninggalnya almarhum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, al-mujahid fisabilillah, ajailallah, akhina al-mahbub, Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Assegaf, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, tadi habis menunaikan sholat duha jam 9.01. Semoga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang layak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk beliau, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan beliau, dan juga mudah-mudahan anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang soleh, dan mudah-mudahan nanti bisa menggantikan abahnya, bisa melanjutkan estafet daripada dakwah ayahnya, yang dimana beliau meninggalkan athar, meninggalkan peninggalan beliau itu adalah majelisnya beliau Nurul Mustafa, dan ini akan dilanjutkan oleh saudara beliau, dan mudah-mudahan dilanjutkan juga estafetnya oleh anak-anak beliau, insyaallah, Habib Attas, Habib Ali Uraidi, dan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan adalah suatu bulan yang dimana bulan tersebut khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi memang Allah Ta'ala khususkan orang-orang dan diberikan kesempatan kepada orang-orang yang dipilih. Dipilih untuk apa? Agar menjadi hamba yang lebih baik. Didi Kempot. Didi Kempot meninggal dunia di pertengahan Ramadan 1441 Hijriah atau tepatnya pada 5 Mei 2020 akibat serangan jantung. Sang penyanyi campur sari yang mendapat julukan The Godfather of Broken Heart menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Kasih Ibu, Solo, Jawa Tengah di usia 53 tahun. Jenazah almarhum kemudian dimakamkan di TPU Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pulang ke rahmatullah sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, yaitu Mas Didi Prastio atau yang lebih dikenal yaitu Mas Didi Kempot. Sebelum Ramadan beliau ke pondok. Ya alhamdulillah akhir-akhir ini beliau ini dekat sekali dengan urusan agama. Ketika ada yang wafat di bulan Ramadan, tentu ini memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Tapi namun demikian, tergantung dia, pertama, dia harus punya iman. Karena syarat pertama adalah dia harus beriman. Yang kedua, tentu dia tidak dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Nah, ketika dia beriman dan tidak melakukan kemaksiatan, maka insya Allah Ramadan memberikan keberkahan tersendiri dan bisa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Julia Perez.
Setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit kanker rahim yang menggerogoti tubuhnya, Julia Perez akhirnya berpulang ke haribaan Sang Pencipta pada 9 Juni 2017 silam atau bertepatan pertengahan bulan Ramadan 1438 Hijriah. Jenazah Jupe dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 10 Juni 2017 lalu diiringi lautan penggemar dan juga para sahabat. Disuruh berdoa di situ, disuruh bantuin ke kupingnya supaya dia bangun. Aku bangun, terus aku bilang, Yuli bangun, ingat lo janji sama gua. Kan udah janji nggak akan pernah nyerah. Ingat lo janji itu nggak akan pernah nyerah. Ingat kan? Aku bacain la ilaha illallah, Allahu akbar, Yuli bangun. Dia bangun. Saya kasihan sama Jupe. Kasihan sama dia. Kadang-kadang suka bilang sama Jupe, kalau bisa saya bilang ya penyakit kamu dipindahin ke mama. Saya bilang biar mama aja yang sakit. Kadang-kadang saya bilang gitu sama dia. Tentunya kalau dia meninggal di bulan Ramadan ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang agung, bulan di mana Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, di bulan itu Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu kepala syaitan. Artinya apa? Bagi orang yang beriman meninggal di bulan Ramadan, maka insya Allah bulan itu menjadi spesial buat orang beriman.